Di balik gemerlapnya kota-kota besar di Asia, ada kekuatan bayangan yang beroperasi di luar hukum. Mereka bukan sekedar geng jalanan biasa. Mereka adalah organisasi kriminal yang mengendalikan bisnis ilegal, politik, dan bahkan menentukan hidup atau matinya seseorang. Dari Jepang hingga Indonesia, geng-geng ini bukan hanya melanggar aturan. Mereka menulis ulang hukum dengan darah dan ketakutan. Yang lebih mengejutkan, salah satu dari mereka mungkin beroperasi sangat dekat dengan kita. Siapakah mereka? Seberapa besar kekuatan yang mereka miliki? Mari kita ungkap 10 geng paling berbahaya di Asia. Di tengah rimbunnya hutan segitiga emas, wilayah perbatasan antara Thailand, Myanmar, dan Laos, bersembunyi kelompok yang dikenal sebagai Red W Gang. Awalnya, mereka hanyalah gerombolan pemberontak. Namun, seiring waktu, mereka bertransformasi menjadi salah satu jaringan pengedar narkoba terbesar di Asia, dengan opium sebagai komoditas utama. Wilayah ini adalah zona abu-abu, di mana hukum negara tidak sepenuhnya berlaku. Inilah yang dimanfaatkan oleh Red W untuk menjalankan bisnis ilegal mereka tanpa takut terdeteksi. Mereka tidak hanya bertahan, tapi berkembang, beradaptasi, dan menjadi ancaman nyata bagi siapapun yang mencoba menghalangi mereka. Dengan mengandalkan taktik intimidasi, kekerasan yang brutal, dan memanfaatkan konflik politik di kawasan tersebut, Red W mengontrol sebagian besar perdagangan opium di sana. Akibatnya, mereka meninggalkan jejak kehancuran di mana-mana. Mereka merusak masyarakat, menghancurkan keluarga-keluarga, dan memicu ketidakstabilan di seluruh kawasan segitiga emas. Di Indonesia, istilah preman sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Kata ini berasal dari kata freeman, yang ironisnya jauh dari arti kebebasan yang sesungguhnya. Premanisme di Indonesia bukan sekedar geng kriminal biasa. Mereka adalah gabungan antara kekuatan jalanan dan penegak bayaran dalam dunia politik. Seiring waktu, banyak kelompok preman ini berubah menjadi organisasi masyarakat atau ormas. Tapi perubahan nama tidak mengubah esensi mereka. Di balik bendera ormas, preman-preman ini tetap menjalankan praktik yang sama, yaitu pemerasan, pungutan liar, dan kekerasan. Yang membuat mereka lebih berbahaya dibanding geng kriminal lain adalah sifat mereka yang liar dan tidak bisa diprediksi. Mereka bukan kelompok yang bekerja dengan hierarki ketat seperti mafia, melainkan sekelompok individu yang siap bertindak kapan saja, di mana saja, tanpa aturan yang jelas. Mereka dikenal sebagai bahala geng, dan moto mereka mencerminkan sikap nekat serta loyalitas tanpa batas terhadap geng mereka. Bahala geng berdiri sejak era pasca Perang Dunia Kedua. Bahala geng lebih dari sekedar kelompok kriminal biasa. Mereka terkenal dengan tato khas yang menandakan status dalam geng serta hubungan kuat yang terbentuk di dalam penjara. Apa keahlian mereka? Ya, keahlian mereka adalah segala bentuk kejahatan yang brutal. Mulai dari perdagangan narkoba, pembunuhan bayaran, hingga pengendalian wilayah dengan tangan besi. Mereka tidak hanya beroperasi di balik jeruji, tapi juga menguasai jalanan dengan kekerasan. Yang membuat mereka semakin ditakuti adalah kesetiaan mereka tanpa batas. Bagi anggota bahala geng adalah segalanya. Mereka siap bertarung hingga mati demi kelompok mereka, menjadikan mereka salah satu organisasi kriminal paling mengerikan di Filipina. Ini baru 3 dari 10 geng berbahaya di Asia. Ingin tahu siapa yang ada di urutan berikutnya? Tetap di sini, karena yang berikutnya mungkin lebih mengerikan. Korea Selatan terkenal dengan K-pop, drama yang mendunia, dan teknologi canggih. Tapi di balik semua itu, ada sisi gelap yang jarang dibicarakan. Di dalam bayang-bayang industri hiburan dan bisnis, beroperasi sebuah kelompok kriminal yang dikenal sebagai Kungpai. Tidak seperti Yakuza di Jepang yang memiliki hierarki ketat, Kungpai bekerja dengan cara yang lebih fleksibel. Tapi jangan salah, pengaruh mereka tidak kalah berbahaya. Mereka terlibat dalam berbagai bisnis ilegal, mulai dari penyelundupan hingga perjudian ilegal. Bahkan ada rumor bahwa mereka punya hubungan dengan industri hiburan, mengendalikan beberapa bagian dari dunia entertainment di Korea Selatan.
Yang membuat Kungpai benar-benar berbahaya bukan hanya kekerasan yang mereka gunakan, tetapi bagaimana mereka menyusup ke bisnis legal. Dengan cara ini, mereka bisa mencuci uang, memperluas pengaruh, dan yang lebih mengerikan, membaur tanpa terdeteksi. Bagi aparat penegak hukum, Kungpai adalah mimpi buruk. Mereka tidak hanya sulit untuk dilacak, tapi juga memiliki jaringan kuat yang mampu menghindari kejaran hukum. Satu langkah salah dalam menghadapi mereka, maka nyawa bisa jadi taruhannya. Turki adalah tempat di mana timur dan barat bertemu. Budaya, perdagangan, dan politiknya begitu kompleks. Tapi ada satu hal lain yang juga berkembang di sana, yaitu kejahatan yang terorganisir. Dan salah satu geng yang paling ditakuti di negara ini adalah Söylemez Gang. Söylemez Gang tidak main-main. Mereka terlibat dalam segala jenis kejahatan berat seperti pembunuhan, perampokan, hingga perdagangan senjata dan narkoba. Tapi yang membuat mereka lebih berbahaya adalah dugaan hubungan mereka dengan pejabat tinggi yang korup. Bayangkan sebuah geng yang tidak hanya mengendalikan jalanan, tapi juga punya akses ke kekuasaan. Ini berarti mereka bisa memanipulasi sistem hukum, menyuap pejabat, dan bahkan membuat aturan sendiri. Mereka tidak hanya menjadi ancaman bagi Turki, tetapi juga bagi dunia internasional. Karena kekuatan mereka yang begitu luas, banyak yang percaya bahwa Söylemez Gang bukan sekedar geng kriminal biasa. Mereka lebih mirip pemerintahan bayangan yang bisa mengendalikan banyak aspek kehidupan di Turki. Di Malaysia, ada geng kriminal yang terkenal kejam dan misterius. Mereka adalah Geng 04. Kelompok ini memiliki akar dari Triad 04 yang lebih besar dan sudah lama menjadi momok di dunia kriminal Malaysia. Anggota Geng 04 dikenal memiliki tato angka sebagai simbol kesetiaan mutlak. Bergabung dengan geng ini bukanlah hal yang mudah. Mereka harus melewati ritual inisiasi yang brutal, yang membuat setiap anggota benar-benar berkomitmen untuk geng mereka. Geng 04 terlibat dalam berbagai kejahatan yang cukup serius, seperti pemerasan, perdagangan narkoba, hingga pembunuhan bayaran. India memiliki salah satu jaringan kriminal paling kompleks di dunia, dan D Company adalah rajanya, yang dipimpin oleh Dawood Ibrahim. Organisasi ini bukan sekedar geng biasa, mereka adalah kerajaan kejahatan yang beroperasi di tingkat internasional. D Company memiliki jaringan luas yang mencakup berbagai bisnis ilegal. Mereka menguasai perdagangan barang gelap, pencucian uang, dan bahkan memiliki pengaruh besar di industri Bollywood. Tapi yang lebih mengejutkan, mereka juga dikaitkan dengan aksi terorisme. Ini bukan lagi soal preman jalanan yang menjalankan bisnis ilegal. D Company beroperasi seperti korporasi besar dengan sistem yang terstruktur, organisasi yang rapi, dan strategi bisnis yang canggih. Bayangkan, sebuah geng yang memiliki sumber daya tak terbatas, koneksi kuat di berbagai negara, dan pengaruh hingga ke tingkat pemerintahan. Itulah D Company. Mereka bukan hanya ancaman bagi India, tetapi bagi dunia internasional. Dan kita belum selesai. 7 geng ini hanyalah sebagian dari daftar 10 geng paling berbahaya di Asia. Siapa yang ada di posisi 3 besar? Satu hal yang pasti, mereka lebih brutal, lebih terorganisir, dan memiliki pengaruh yang lebih luas daripada yang bisa kita bayangkan. Jangan kemana-mana, karena yang berikutnya bisa membuatmu berpikir 2 kali tentang keamanan di dunia ini. Di jalanan gelap Taiwan, sebuah kelompok kriminal beroperasi dengan cara yang jauh lebih terstruktur dan berbahaya. Mereka dikenal sebagai Bamboo Union, sebuah organisasi kriminal yang telah membawa kejahatan terorganisir ke level yang lebih tinggi. Anggota mereka mudah dikenali. Tato naga yang mengasihi tubuh mereka bukan sekedar hiasan, tetapi simbol dari keseimbangan antara tradisi lama dan kebrutalan dalam menjalankan bisnis mereka. Mereka bukan sekedar preman jalanan, melainkan operator dalam jaringan kejahatan global.
Dari perdagangan manusia hingga penyelundupan narkoba lintas batas, operasi mereka mencengkram berbagai sektor kejahatan di Asia dan dunia. Yang membuat Bamboo Union lebih berbahaya dibandingkan geng lainnya adalah hubungan strategis mereka dengan organisasi kriminal lain. Mereka punya jaringan yang luas, bekerja sama dengan triad di Cina, Yakuza di Jepang, hingga kartel narkoba di Amerika Selatan. Dengan koneksi internasional sekuat itu, Bamboo Union bukan hanya ancaman bagi Taiwan. Mereka adalah kekuatan yang diam-diam membentuk wajah kejahatan di seluruh dunia. Mereka bukan sekedar geng biasa. Triad adalah legenda dalam dunia kejahatan Asia. Berawal sebagai organisasi rahasia di Tiongkok, kini mereka telah berkembang menjadi jaringan kriminal internasional yang bahkan memiliki pengaruh lebih besar dari banyak pemerintahan bayangan. Masuk ke dalam triad bukan hal yang mudah. Setiap anggota harus melewati upacara inisiasi yang rumit, mengucapkan janji kesetiaan mutlak, dan memegang teguh aturan yang sudah berusia ratusan tahun. Mereka menggunakan simbol naga sebagai lambang kekuatan mereka. Tanda bahwa mereka bukan sekedar kriminal biasa, tetapi penguasa dunia bawah tanah. Keuntungan mereka yaitu jaringan yang tidak terdeteksi. Triad tersebar di seluruh dunia, terutama di komunitas Tionghoa perantauan. Mereka mengendalikan bisnis gelap, mulai dari pemerasan, perdagangan manusia, perjudian ilegal, hingga produksi barang palsu dalam skala besar. Tapi yang membuat mereka benar-benar berbahaya adalah bagaimana mereka menyatu dengan masyarakat. Mengendalikan komunitas mereka sendiri bukan hanya dengan ancaman, tetapi juga loyalitas. Ini yang membuat Triad begitu sulit diberantas. Mereka seperti bayangan yang selalu ada, tetapi tak pernah bisa dihancurkan sepenuhnya. Dari semua organisasi kriminal di Asia, tidak ada yang lebih terkenal dari Yakuza. Mereka bukan sekedar geng, mereka adalah sindikat kejahatan paling tertata dan paling kuat yang pernah ada. Bayangkan, sebuah organisasi yang berjalan seperti sebuah perusahaan raksasa, dengan hierarki, aturan, bahkan kode etik yang dipegang teguh oleh setiap anggotanya. Mereka memiliki tradisi yang unik, seperti ritual pemotongan jari sebagai bentuk penebusan kesalahan, serta tato penuh di tubuh yang menceritakan kisah hidup dan loyalitas mereka. Namun, jangan tertipu oleh tata krama mereka yang tampak sopan. Di balik itu, Yakuza adalah mesin kriminal yang bergerak di hampir semua sektor kejahatan. Meskipun pemerintah Jepang semakin menekan keberadaan mereka, Yakuza masih memiliki pengaruh yang luar biasa besar. Mereka bukan hanya beroperasi di jalanan, tapi juga telah menyusup ke dunia bisnis, politik, bahkan industri hiburan. Kemampuan mereka untuk beradaptasi dengan perubahan zaman membuat mereka tetap bertahan di era modern. Dari generasi ke generasi, Yakuza terus menjadi penguasa dunia kejahatan di Jepang, dan mungkin salah satu organisasi kriminal paling kuat di dunia. Nah, mereka adalah 10 geng paling berbahaya di Asia. Beberapa dikenal karena kebrutalan mereka, yang lain terkenal karena kecerdasan mereka dalam menyusup ke sistem legal. Tapi satu hal yang pasti, mereka semua adalah kekuatan bayangan yang membentuk dunia kejahatan internasional. Menurut kalian, apakah ada geng lain yang menurutmu pantas masuk dalam daftar ini? Kalau ada, tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.